Cerita ini dinukil dari kitab Uyun al-Hikayat min Qosas as-Solihin wa Nawadir az-Zahidin, karya Imam Ibnul Jauzi. Zunnul al-Misri mengisahkan perjalanan spiritual yang membentuk dirinya hingga saat ini. Dulu, kata beliau, ia merupakan seorang berandalan, gemar maksiat dan bersenang-senang. Hingga ia taubat dan hendak pergi ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan laut, ia bertemu sosok pemuda dengan wajah yang berseri-seri, tapi dengan baju seadanya. Ketika itu, Zun cuma membawa bekal sedikit. Tampaknya pemuda itu juga serupa. Lalu, seorang penumpang kehilangan uangnya dan menyuruh kapal dihentikan. Petugas melakukan interogasi satu persatu. Semua orang pun diperiksa sampai ke pemuda itu. Tampaknya, para petugas mencurigainya karena terlepas dari wajahnya, ia memang tampak lebih miskin dari yang lain. Pemuda itu pun melompat dari atas kapal dan duduk di atas ombak. Ombak itu ibarat sajadah baginya. Orang-orang di kapal pun kaget, heran, seakan tidak percaya apa yang ia lihat. Kok bisa, pemuda itu duduk bersila di atas air, di atas ombak. Zun al-Misri pun keheranan. Ia melihat pemuda itu berucap, "Ya Allah, mereka menuduhku mencuri barangnya. Hamba bersumpah, wahai kekasihku, kiranya engkau mengizinkan, aku akan meminta semua binatang laut di sini untuk mengeluarkan mutiara ke permukaan laut melalui mulutnya, untuk diberikan kepada orang-orang di perahu." Seketika itu, Zun al-Misri dan orang-orang di kapal melihat binatang-binatang laut menyembulkan kepalanya. Mulut binatang-binatang itu mengeluarkan mutiara dan mengelilingi kapal. Orang itu lalu meloncat dari ombak dan berjalan di atas air menuju kapal. Ia berjalan di atas air seperti halnya manusia berjalan di atas jalanan tanah. Sambil berjalan, ia melafazkan sebuah zikir, sebuah kalimat dari Al-Fatihah surat kelima. Iyakana budu wa iyakana nasta'in, artinya, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Orang itu terus berjalan di atas air dan melafazkan zikir di atas hingga menghilang dari pandangannya. Peristiwa ini begitu membekas di hati Zun al-Misri hingga membuatnya senantiasa berpikir dan merenung. Keajaiban dari Allah itu begitu nyata dan terjadi ketika orang itu dekat dengannya. Wallahu alam bishawab.